Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah Ta'ala belum kita ceramah sedikit, beliau untuk melakukan pembangunan agama di Kabupaten Rokan Hulu ini. Takbir. Kabupaten lain bayar untuk berangkat dari penghargaan. Kalau disebut pujian boleh. Itu kunci negeri baldatun taibatun rabbun ghafur. Sama kita sambut program baik ini. Masjid Agung itu sedang direhab. Rehabnya ada orang Muhammadiyah, ada orang NU, ada berbagai macam elemen yang Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih rekanku para warga, dijanjikan Allah surga untuk dia. Maka saya selalu celoteh dengan kawan wartawan di kedai yang gondrong. Saya ingatkan, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lai terungai ibu-ibu. Mana godang suara wakil dari Pak Wakil Bupati? Takbir. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang kita hormati dan muliakan Bapak Wakil Bupati Rokan Hulu, Bapak Haji Safarudin Poti. Alhamdulillah Allah Ta'ala mengirimkan beliau terpilih menjadi Wakil Bupati Rokan Hulu periode ini bersama Bapak Bupati Pak Anton SDMM. Mungkin Bapak Ibu kita semua selama ini berangan-angan, bercita-cita, berkeinginan, bahkan sebagian besar kita berdoa baik secara sembunyi atau bersama-sama. Apa doa kita selalu atau bicara kita selalu, bercakap awak selalu apa? Pada una awak dapat pemimpin yang sama-sama pemimpin itu menggerakkan agama dan bergerak dalam agama. Apalagi slogan Rokan Hulu ini negeri 1000 suluk. Dan alhamdulillah periode ini kita bisa melihat, kita bisa merasakan, tidak ada alasan bagi kita untuk nanti ngoceh, pemimpinku tak tahu agama, pemimpinku tak tahu masjid, pemimpinku tak tahu dia majelis. Allah kirim di akhir zaman pemimpin kita, bupati kita Pak Anton, wakil bupati kita Pak Haji Safarudin Poti, orang yang peduli terhadap agama. Ustaz kau muji go lah godang amplop dapat dinya go. Apa ya? Saya ingin jelaskan Bapak Ibu sebelum kita ceramah sedikit. Beliau telah membuat sebuah terobosan di dalam kampanye politiknya, akan memperhatikan agama, memperhatikan seni, memperhatikan adat. Maka saya ingin menyampaikan, alhamdulillah
mulai dari keberangkatan haji yang ada di sana rasa agamanya, perhatian luar biasa diberikan oleh Pemda kita. Ini terserah wartawan mau nulis apa nanti terserah. Artinya mau nulis Ustadz memuji bupati wakil bupati, lah godang amplop dapat linyon itu. Saya hanya ingin jelaskan fakta supaya kita tidak nanti ada dusta kemudian ada gerak bersama. Karena kalau kita ragu, kalau kita ada sakwa sangka, maka berbuat kita untuk mendukung tidak full. Sementara pemimpin kita saat ini sudah jor-joran untuk melakukan pembangunan agama di Kabupaten Rokan Hulu ini. Takbir. Sengaja koordinator turun karena memang ini penting disampaikan. Yang pertama, keberangkatan haji, pemulangan haji. Antara curhat dengan cerita saya dengan Pak Wakil Bupati, bagaimana susahnya, bagaimana payahnya, bagaimana last menitnya untuk menggolkan agar keberangkatan haji berangkat pulang pergi pakai pesawat tanpa dipungut biaya sepeser pun dari jamaah haji. Kampar bayar 4.800.000. Pekanbaru Kota bayar 4.600.000, padahal mereka dekat dengan bandara. Tapi Rokan Hulu berangkat dari sini sampai ke Batam, Batam terus kita ke Saudi Arabia, pulang lagi ke Batam, balik lagi ke sini, berangkat pulang pergi naik pesawat, tidak bayar sepeser bu, malah diinapkan di hotel. Apa itu nama hotel? Gawat, biasa di hotel. Harmony One, Harmony One. Pak Kades lah nginap itu kan? Oh, Langanan. Banis Baraku Langanan situ. Hah? Oh, masalah di Harmony One. Pak Ahmad pun di situ nginapnya. Dulu, tidak dipungut biaya. Allahu Akbar. Kabupaten lain bayar untuk berangkat dari bandaranya ke Batam. Kita tidak bayar. Dari bandara Tuan Sultan Busai sampai ke Hang Nadim Batam. Kalau tidak ada jiwa agama, saya yakin tidak akan terdorong bapak kita ini untuk menggerak. Jiwa agama itu yang mendorongnya. Di samping tanggung jawab moral, telah menyampaikan di dalam orasi politiknya, agama mesti diperhatikan. Yang kedua, alhamdulillah, pemerintah Rokan Hulu yang kita cintai ini perhatian dengan pembangunan masjid, baik secara fisik maupun pembangunan secara mental spiritual. Tadi sudah disampaikan. Dibentuk masjid paripurna setiap desa, satu masjid paripurna. Dulu masa Pak Ahmad ada masjid paripurna, itu masjid kecamatan. Sekarang dirambahkan lagi, yaitu masjid desa yang nanti diisi di sana dengan kegiatan maghrib mengaji. Kemudian diisi di sana gerakan sholat subuh berjamaah. Dan masjid paripurna itu menjadi pusat kegiatan di setiap desa. Apakah mau digilirkan ke setiap masjid yang ada di desa itu, tapi kontrolnya ada dari masjid paripurna, sehingga gerak dakwah akan bergerak nanti di seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hulu yang kita cintai ini. Kalau tak ada jiwa agama, tak mungkin dia melirik daripada yang namanya masjid. Begitu juga dengan surau. Juga dibuat surau paripurna, madrasah paripurna. Dengan catatan ada syarat tertentu. Jalan batu alias tawajuhnya jalan. Ada mursyidnya yang tinggal domisili di situ. Kemudian cukup jamaahnya, hidup suraunya. Nanti akan diberikan fasilitas sesuai kemampuan pemerintah daerah. Begitu juga dengan masjid paripurna. Imamnya dibantu, bilalnya dibantu,
khidmat masjid yang membersihkan masjid dibantu sesuai dengan penganggaran yang ada, bukan berarti banyak atau sedikitnya, tapi yang dilihat di situ adalah konektivitas bersambungnya hati pemimpin dengan keadaan agama di mana mereka memimpin. Itu juga perlu kita apresiasi. Apresiasi itu kalau masuk awalnya apa tuh, Bu? Bu, apresiasi itu apa tuh? Ya karena mana Mak Soman, apa tuh Mak Soman apresiasi itu? Hah? Nah, ini aku kadang kalau awak kok bahas itu, aku kadang nak pikir aja Bang Darman, apa tuh pikir di mana kuliah dia fakultas, itu congang apa itu? Apa di fakultas itu ini? Agak kurang kuotas itu nyenyo. Apresiasi artinya apa? Memberikan semacam dukungan, penghargaan. Kalau disebut pujian boleh. Untuk apa? Pujian bukan dengan ucapan, tapi dengan dukungan moral dan kesiapan kita untuk mengikuti program baik yang disampaikan oleh umarok kita. Itu kunci negeri baldatun taibatun rabbun ghafur. Yang ketiga, alhamdulillah, tadi juga sudah disampaikan. Mungkin yang terunga dewak selama itu kabupaten lain yang lain, bupati wakil bupatinya tidur di desa. Dumai, Pak Haji Faisal, wali kota Dumai, biasa tidur di masjid. Waktu Pak Jepri Nur, Kabupaten Kampar, biasa tidur di masjid. Hari ini Rokan Hulu, kalaupun tidak tidur di masjid, tapi kegiatannya, kegiatan mensemarakkan masjid. Malam Kadin, Pak Wakil Bupati tidurnya di mana? Di Sontang, Desa Sontang. Ulak Petian, maaf, di Ulak Petian. Dulu tidur di mana? Tanjung Medan. Rokan. Aku sampai ikut tidur di mana? Kunto Darussalam, Pasir Luhur, di gedung MDA. Beliau kadang tidur di kantor desa, kadang tidur di MDA. Kenapa saya cerita itu? Bukan mau memuji di depan beliau, tidak, demi Allah, tidak. Kita saja berpikir kalau mau tidur di tempat-tempat yang banyak nyamuknya. Tapi beliau, dan baru saja saya di WA oleh Pak Bupati, kita nanti turun Bang setelah 12 Oktober, setelah ulang tahun Rokan Hulu, saya akan ikut turun. Sekarang mohon maaf dulu Bang, belum bisa ikut, nanti gabung bersama, kata Pak Bupati. Kita doakan selalu mereka, semoga disehatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi kelurusan niat dalam hati, sehingga kelelahan mereka berubah menjadi lillah dan menjadi tabungan amal dunia dan akhirat. Amin. Itu yang kita inginkan. Coba, apalagi beliau sudah sampaikan kemarin waktu kami di Sialang Rindang, beliau sempat menyampaikan, apa kata beliau? Nanti kita akan buatkan surat edaran kepada aparatur, karena sebuah negeri bermula baik tidaknya dari aparat pemerintahnya. Maka Pak Kades siap-siaplah malam di desa kau. Ini rumah itu. Artinya apa? Akan ada nanti bagaimana kita masyarakat bahu-membahu bersama pemerintah, baik yang sifatnya pegawai negeri, pegawai swasta, pedagang, petani, kita semua sama-sama sedang menuju kepada persiapan amal agar pulang membawa bekal kita. Sebentar lagi kita meninggal, semua tinggal, yang kita bawa cuma amal ibadah kita kepada Allah, dan salah satu amal ibadah itu adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beberapa yang perlu saya sampaikan tentang sedikit program. Masih banyak lagi, apalagi dalam ulang tahun Rokan Hulu ini. Coba lihat tadi malam, Masya Allah, tumpah ruah
masyarakat Rokan Hulu tumpah ruah kehadiran guru kita Ustaz Abdul Somad. Alhamdulillah, kalau bukan jiwa agama tak mungkin itu terjadi. Masjid Agung sudah kembali disemarakkan. Kita sebagai orang dekat ibu kota Kabupaten Rokan Hulu, saya mengajak kita semua yang menjadi orang-orang dekat Kabupaten Rokan Hulu, mari sama-sama kita sambut program baik ini. Masjid Agung itu sedang direhab. Rehabnya dalam arti apa? Penyiapan tempat di mana Bapak Ibu sekalian, di Masjid Agung itu akan dibangun tempat manasik. Kabarnya tahun ini diusahakan manasik akbar Rokan Hulu ada di Masjid Agung yang akan dibangun. Kalau tidak salah ya Pak Wabuk, tahun itu rencananya tempat manasik haji. Insya Allah sudah mulai digarap. Iya, iya. Nanti kita jalan-jalan bisa, Bapak Ibu sekalian. Bapak Kepala Desa yang kita hormati, Bapak Ibu keluargaku semuanya, wabil khusus jamaah gerakan sholat subuh berjamaah, dan terkhusus lagi keluarga besar wartawan Rokan Hulu, subhanallah. Ini jarang terjadi, Pak. Bisa mengkolaborasikan, bisa menggabungkan antara berbagai elemen, wabil khusus para wartawan. Kalau bukan karena aura yang muncul dari kedekatan hubungan, takkan mungkin bisa. Maka inilah ke depan yang kita harapkan, elemen-elemen negeri yang menjadi penentu maju mundurnya negeri ini bisa berkolaborasi. Di sini ada wartawan, di sini ada Pak Jaksanya, di sini ada Pak Hakimnya, di sini ada Pak Polisinya, di GSSB ini ada petani, ada pedagang, ada orang Muhammadiyah, ada orang NU, ada berbagai macam elemen yang ada di dalam GSSB. Ketika mendengar pengajian, paling tidak ada keinginan untuk bersama-sama Rokan Hulu harus maju, lebih maju ke depan di bawah lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih rekanku para wartawan. Ketahuilah, penamu itu, tintamu itu, kalau kau tulis itu yang baik-baik, maka harga tinta pena itu akan lebih bernilai seperti darahnya para syahid yang dijanjikan Allah surga untuk dia. Maka saya selalu celoteh dengan kawan wartawan di kedai yang gondrong. Saya ingatkan, tulisanmu bisa menyebabkan kamu masuk surga, tulisanmu bisa menyebabkan kamu masuk neraka. Tak ubahnya kamu seperti hakim yang kakimu juga berada pada dua, satu di surga, satu di neraka. Kalau kau benar memutuskannya, masuk surga. Kalau kau salah kamu memutuskannya, masuk neraka. Jaksa juga begitu. Ini hadir Pak Jaksa kita, alhamdulillah. Ini subhanallah, saya salut dengan beliau. Di mana pengajian saya hadir beliau, alhamdulillah. Kita doakan para aparatur pemerintah kita, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin negeri ini baik, maka untuk baik negeri ini tidak ada cara lain kecuali kebersamaan. Kalau tidak bersama-sama tidak akan bisa, Bapak Ibu. Sehebat apapun bupati, wakil bupati, sehebat apapun aparat pemerintah, kalau tidak bersama kita tidak akan bisa. Justru yang akan terjadi apa? Perpecahan dan main kucing-kucingan. Oleh sebab itu saya berharap kita yang sudah ditakdirkan Allah menjadi orang peduli masjid, sudah siap gerakan sholat subuh berjamaah selalu, maka saya berharap kepada Allah juga saya memohon semoga kiranya persatuan-kesatuan hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua kita selalu di dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada apa dengan gerakan subuh? 5 menit lagi saya ceramah. Mengapa ada gerakan subuh? Ini semuanya yang baru gabung bisa paham. Kalau yang sudah lama lebih paham lagi. Mengapa gerakan subuh ini dibuat? Tidak gerakan maghrib, tidak gerakan zuhur, tidak gerakan asar. Mengapa gerakan subuh yang dibuat? Pertama,
Orang yang hidup dalam subuh mendapat doa keberkahan dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi-pagi mereka. Maka gerakan subuh membuat orang yang hadir mendapat doa Nabi. Kalau doa Nabi siapa yang khawatir takkan mungkin tidak kabul. Maka biasanya orang yang berangkat subuh pulangnya bawa keberkahan, umurnya berkah, rezekinya berkah, hidupnya berkah. Apa itu berkah? Bukan banyak, tapi mampu membuat diri kita menjadi sehat dan senantiasa tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda berkah. Karena nyulai orang waktu koci oratunya, waktu oleh pengikutnya, ini masih aman-aman. Tapi ketikulah ortu banyak, pangkatlah naik, jabatanlah dapat, duitlah banyak. Tapi karena tidak ada keberkahan, itu menjadi penyiksa di dalam hidupnya di dunia, belum lagi di akhirat besok. Maka kenapa subuh? Yang pertama dapat doa dari Nabi, yaitu doa keberkahan. Maka kami selalu menyampaikan pada Pak Wakil Bupati, surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalaulah penduduk sebuah negeri mau beriman, mau bertakwa, pasti kami bukakan barokah dari langit, barokah dari bumi. Syaratnya beriman, bertakwa. Maka yang kedua, kenapa gerakan subuh dibuat? Karena gerakan subuh itu membuang sifat munafik. Gerakan subuh dibuat apa? Membuang sifat munafik. Dari mana Ustaz bisa cerita gerakan subuh membuang sifat munafik? Rasulullah bersabda, Inna asqalas salati alal munafikin salatil isya wa salatul fajar. Sesungguhnya solat yang paling berat bagi orang munafik adalah solat subuh dan solat isya. Solat isya dan solat subuh. Artinya kalau kita sudah semangat solat subuh, mudah-mudahan sifat munafik itu terbuang dari hati dan pikiran kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa gerakan subuh yang dibuat? Karena subuh adalah awal hari. Kalau awal hari kita menghadap Allah, awal hari kita doa kepada Allah, awal hari kita ada dalam majelis ilmu, awal hari kita dalam majelis zikir, berarti hari kedepannya akan dilewati karena awalnya sudah dibuka dengan yang baik. Harapan kita mengikutilah dia satu hari itu dalam keadaan baik. Subuh awal hari, maka awal hari kita buka dengan kebaikan-kebaikan. Yang keempat, mengapa gerakan subuh dibuat? Karena disebut gerakan berarti kita bergerak dan menggerakkan. Maka orang yang hadir dalam subuh dia mesti bergerak dan menggerakkan. Maka kita berharap nih Pak Wakil Bupati, alhamdulillah di sini variasi yang hadir, anak-anak juga, remaja juga hadir nih, alhamdulillah. Yang tua juga hadir, ibu-ibu dan bapak-bapak. Besar harapan kami nanti, ini Pak Wakil Bupati saya sampaikan perjalanan kami ke Aceh dulu. Di Aceh itu tepatnya waktu saya dakwah di Loksmawe, waktu itu penuh masjidnya. Di situ ada namanya GPS. GPS itu atau GPS itu gerakan pemuda subuh, gerakan pemuda subuh. Maka kita berharap nanti, tadi Pak Wakil sudah menyampaikan, kalau lai anggaran besok, kalau lai anggaran wak buek rompi untuk anak-anak yang bisa bergabung di subuh hari sebagai pemancing bagi anak-anak yang lain untuk mereka syiar meramaikan masjid. Wak buek rompi sebuah surah subuh nunggu pakai kok. Subuh nunggu dipakai Pak Camat. Tapi bentuknya lain pula. GPS, gerakan pemuda subuh. Maknanya zaman yang penuh dengan fitnah, narkoba berseliweran, kemudian pergaulan bebas berseliweran,
perjudian online berseliweran, tidak cukup dengan memata-matai atau menyalahkan tanpa kita membenteng dan berjuang memperbuat sesuatu. Maka salah satu yang bisa kita buat untuk kalangan anak muda, kita dekati kalau elemen-elemen ini, remaja masjid kita dekati, anak-anak muda kita dekati, kita hidupkan gerakan pemuda subuh. Terakhir, kita paham, hari ini kita upacara bendera, upacara HUT Rokan Hulu ke-26. Kami atas nama koordinator sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para wartawan, dan kalau bisa iringilah terus kegiatan GSSB kita ini bersama-sama. Di samping tadi Pak Wakil menyampaikan ini menjadi ibadah kita sendiri, menjadi amal kita, karena kita juga akan pulang nanti ke akhirat. Dan mari kita perbanyak ke depan, menjadi penggerak kita semua. Yakinlah Bapak Ibu hadis Nabi, di mana hadis Nabi menyebutkan apa? Orang yang menunjuki pada sebuah kebenaran, dia dapat pahala seperti orang yang mengerjakannya itu tanpa mengurangi pahala orang yang ditunjukinya itu. Inilah harapan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menganugerahkan negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mohon maaf di mana ada kekurangan. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.